Selamat datang di After Sound Review. Kali ini gue bakal review NF Audio NF3U. Sebelumnya gue udah bahas tentang NF Audio yang NM2. Nah sekarang ini yang bagian yang lebih seri premiumnya yaitu NF3U. Terima kasih sekali lagi untuk Kuping Kalian Indonesia yang udah minjemin ayam ini dan gue bisa coba dan juga review. Seperti biasa, gue akan bahas dari build, suara, dan perbandingannya. Oh ya, untuk harganya sendiri, gue lihat ini sekitar 6-7 jutaan. Jadi jelas lebih premium dibanding NM2 yang harganya 1,5 juta yang sebelumnya ya. Oke, dari build, dia memakai housing dari resin. Dan terlihat di dalamnya ini ada 3 balance armature. Kelihatan nggak ini? 3 balance armature. 1, 2, 3. Ya, 3 balance armature. Kemudian yang unik dari ini yaitu nozzle-nya dia pakai bahan koper dan rada gede ya ini. Dan koper itu setahu saya memang bahan yang gampang oksidasi, jadi kelihatan di sini ada hijau-hijau. Saya udah coba bersihin sedikit tapi emang susah dibersihin semua. Dan lalu lihat ya ini nggak ada filternya. Dan gue cek di Google memang nggak ada filternya. Jadi gue rasa ini emang nozzle dengan koper ini memang untuk tuningan khususnya gitu. Dan pastikan kalau kalian coba ayam ini fittingnya harus pas ya, kalau nggak nanti suaranya bakal beda banget. Dan gue cobain banyak ear tips, yang paling cocok buat gue yaitu AET08 ini karena emang ini rada bongsor badannya. Lalu lihat nggak ini ada, lihatnya tuh secara nozzle dia ada kayak gundukan gini, lalu dia maju lalu panjang gini. Jadi gue somehow rada susah masukin ini ke kuping gue di posisi yang bener, sampai gue coba-coba ear tips. Buat gue paling cocok AET08 ini sih. Kemudian dari kabel, oh ya konektornya dulu dia pakai 0,78 mm yang biasa ya. Beda dari CNM2 yang ada sleevingnya, yang ini udah nggak ada sleeving, gini doang. Dual pin. Lalu kabelnya ini salah satu kabel yang buat gue bagus ya, mantep. Dia pakai 2 bahan, kelihatan di sini 2 warna, yaitu gue nggak tahu nih, ada sepertinya silver dan silver plate copper gitu. Lalu bagian wire splitternya begini, ada lambang NF-nya. Di bagian bawah ini sekilas kelihatan kayak braided ya, tapi ini twisted. 4 strand, lalu kemudian jacknya itu lumayan gede dan ada tulisan NF audionya. Tuh lihat ya. So overall ini secara build quality udah build quality yang bagus ya, harga 6 juta masa build quality-nya jelek gitu ya. Ini secara build mantep lah. Dan untuk suara seperti biasa gue akan pakai source-nya DAP X2 X10, kemudian Vio BTR 3K, dan juga hi-fi XDSD. Nah berikut adalah untuk song list-nya. Untuk suara dari NF Audio NF3U ini sebenarnya bisa dibilang cukup unik, dan suaranya tuh antara kalau lu nggak suka ya lu suka banget. Jadi dengan katanya tipe suara yang nggak bisa semua orang suka gitu. Karena dia spesialisasi untuk tipe lagu-lagu tertentu aja. Jadi kalau misalnya lu dengar pertama kali nyobain ini dengar pakai pop gitu, gua rasa nggak bakal suka. Karena ya memang bukan kekuatannya. Sangat direkomendasikan untuk coba nyetel lagu instrumental ya. Ingat instrumental itu yang tipe single atau cuma dikit aja instrumennya, nggak perlu banyak-banyak, dan bukan tipe orkestra atau soundtrack film gitu. Ini untuk single instrumen atau 3 instrumen gitu. Ini wah bagus banget. Kita bahas satu-satu, mulai dari bassnya dulu. Bassnya ini sendiri salah satu bass yang buat gue bukan tipe gue sih, karena dia tipis dan juga cepat gitu. Ada punch-nya tuh lumayan berasa, tapi nggak berasa bulat, nggak berasa dalam, nggak berasa nonjok gitu. Jadi kesannya bass yang di EDM tuh maksudnya duk duk duk. Ini cuma kayak dep 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 gitu. Jadi tipe bass yang cepat tapi nggak bakal puasin lu yang suka bass gitu. Karena bass ini termasuk golongannya tipis. Lalu kemudian di mid range-nya sendiri itu tipe mid range yang tipis dan kering, lalu rada kasar. Bukan berarti ini jelek ya, karena ini yang tadi gue bilang, karena ada tujuan khusus gitu. Dan kalau misalnya lu denger lagu vokal atau lu denger lagu orkestra yang pakai suara gitu ya seriosa, ini bakal berasa penyanyinya tuh rada kayak kurang minum gitu. Gue ngomongnya tuh rada-rada serak, rada-rada kasar.
Jadi buat gue sendiri ini nggak terlalu cocok untuk suara manusia. Karena memang yes itu clear banget, ini sangat-sangat clear. Vokal tuh clear banget tapi rada kasar, jadi buat gue kurang natural. Tapi ini bagus, bagusnya buat apa? Buat instrumen. Karena instrumen itu jadi clear banget. Contohnya kayak gitar akustik lah. Gitar akustik itu bukan gitar yang main di treble banget kan. Dia biasa main masih di mid range juga. Nah, di sini gue ngerasa ini petikan gitar tuh berasa banget gitu. Dia cetik gitu, ting gitu, tring jreng gitu. Wih. Setiap nada gue ngerasa petikannya tuh bisa apa ya? Bisa real life, bisa kerasa banget gitu. Resonansi ketika orang petik nada itu bisa berasa di sini. Dan ini gue inget sensasi ini tuh seperti gue ngerasain di Ocharaku Flat 4. Tapi ini pakai balancer meter ya. Gue lalu itu Ocharaku pakai dynamic, gue nggak ngerti sih gimana mereka tuningnya. Tapi gue sangat appreciate ini waktu gue dengerin Depa PP gitu contohnya, atau Boys Avenue yang nggak pakai vokal gitu ya. Itu apa dentingan gitarnya itu petikan gitarnya tuh, aduh bening, maju, clear, mantep banget lah. Dan ini juga terjadi dengan treble-nya. Gue dengerin biola, lalu piano dari bawah ke atas, itu dentingannya, gesekannya, yes berasa kering, tapi kering buat instrumental, buat gue tuh clear dan bagus gitu. Karena ya instrumental dan human vokal itu hal yang berbeda. Dan di sini mid range sampai treble-nya tuh sangat-sangat clear dan kering gitu. Nggak sekering Etymotech R4PS sih, R4S. Nggak sekering itu juga, masih lebih ada basah dikit, tapi jelas lebih, ini adalah ayam terkering yang gue pernah review. Kalau kalian pernah lihat review gue sebelumnya, ini yang paling kering dan paling clear. Yes, ini paling clear dari semua yang pernah gue review. So, secara tonal dia sangat-sangat tertuju pada satu genre tertentu aja ya. Kemudian gimana dengan soundstage, imaging, dan juga separasinya? Gue bisa ngomong ini levelnya top notch. Jadi separasinya sangat bagus, juga soundstage ini lebar dan 3D, tapi kurang depth ya, karena ya nggak ada bass itu. Bass itu biasa kasih depth, ini adanya height gitu, dimensi height, dimensi ketinggian, dimensi dalamnya depthnya tuh kurang berasa karena ya bassnya rada kering. Tapi separasi dan imaging itu bagus sekali yang tadi gue bilang. Kalau misalkan dengerin instrumen, tapi jangan instrumen yang macam-macam kayak orkestra gitu. Buat gue kurang kayak orkestra tuh butuh bass, soalnya di sini bassnya tuh jadi rada ya tadi gue bilang ya, kering dan tipis. Bassnya kurang natural di sini. Tapi dengan instrumental gitar, biola, piano, gue kayak apa ya, menghela napas gitu. Wah ini clear banget, jelas banget. Overall secara suara, teknikalitas dan juga tonal ini apa ya? Gue nggak bisa recommended ini untuk orang-orang yang suka lagu-lagu yang mainstream gitu, karena ini jelas-jelas tertujunya untuk certain genre aja, nggak semua genre gitu. Beda dari adiknya, ini kita udah masuk perbandingan ya. Adiknya itu si NM2, gue yakin kebanyakan orang bakal suka karena dia bassnya nonjok, midnya asik tapi smooth, lalu treble-nya juga ada tapi juga masih berasa smooth-nya. Nah ini secara teknikalitas naik semua, separasi, imaging, treble naik semua. Separasi, imaging dan juga soundstage-nya itu naik semua dari si NM2 ini, tapi itu jauh berasa kering dari, karena NM2 itu bassnya gede banget coy, beneran ini bassnya gede, gembuk dan tebel. Di sini tuh jadi wih kering banget, jadi tipis banget. Jadi genrenya beda, jelas. Tapi secara teknikalitas ini salah satu yang terbaik yang pernah gue review ya. Lalu gimana perbandingannya? Saat ini gue nggak terlalu ada untuk di harga 6 juta ini sih. Nggak terlalu ada perbandingan, jadi gue bandingin sama yang lain. Nah, Thin T4 ini waktu itu kan gue bilang di harganya yaitu sekitar 1,3 juta. Gue lihat sekarang sih udah turun ya, 1,1, 1,2. Gue bilang ini untuk instrumental oke banget. Karena separasi imaging, soundstage dan juga treble-nya itu bisa bagus. Nah di sini itu udah a whole new level gitu. Levelnya udah beda, nggak bisa dibandingkan lagi. Ini levelnya jelas lebih bagus, lebih kering, lebih clear. Petikan itu loh yang gue ngerasa wow banget tuh, petikan gitar dan juga gesekan biola itu, teksturnya berasa banget gitu di NF Audio ini. Di Thin T4 nggak terlalu berasa gitu. Lalu kemudian, tapi bassnya gue masih lebih puas di T4 ini sih. Dia masih lebih bisa gebuk, lebih dalam, lebih bulat gitu. Kalau di sini enggak.
Lalu gimana dengan dibandingin sama ayam kesukaan gue ya, Moondrop KXSS. Moondrop KXSS ini lebih berasa organik untuk human voice jauh ya, karena lebih berasa basah, lebih berasa tebel, dan juga maju gitu. Cuma kalau kita ngomongin soal presisi, detail, soundstage segala macam, ini juga levelnya jelas beda. Ini lebih bagus lagi. Cuma ya itu, gue yakin lebih gampang promosiin atau merekomendasikan kayak KXSS ini kebanyakan orang karena dia jauh lebih bisa banyak genre. Tapi kalau dibandingin misal genre yang tadi gue bilang single instrument, si KXSS ini jadi berasa mendem. Serius, kalau udah nyoba ini clear banget. Di sini jadi berasa mendem. Karena petikannya itu, teksturnya itu jadi kayak di smoothing semua gitu ngomongnya ya. Jadi overall, gue nggak bakal recommended ini ke kebanyakan orang kecuali dia adalah penggemar single instrument ataupun dia instrumentalis gitu, dia pemain piano atau pemain biola atau apa untuk ngecek suaranya ya. Karena gue sendiri suka main piano dan buat gue ini bagus banget untuk kayak monitoring suara instrumental begitu. So overall gitu aja, NF3U ini recommended untuk lu yang suka instrumental dan bukan tipe yang bakal bisa diajak main ke banyak genre. Cukup unik sih, tapi gue sangat appreciate untuk lagunya, untuk suaranya, dan juga harganya ya. Harganya 6 juta ini, ya kalau lu bener-bener nyari sesuatu yang bagus untuk instrumental, gue rasa untuk 6 juta ini dia recommended sih. Pilihannya buat gue, kalau misalnya gue punya 6 juta, antara Ocharaku atau ini. Tapi buat build dan fitting gue jelas pilih ini ya. Oke, gitu aja. Kalau kalian suka review ini, tinggalkan like dan jangan lupa subscribe. Thank you, bye-bye.